Sini Zuma, untuk Anda saya tanya, mengapa ucapan Maryam di surah Maryam ayat 20 dan ucapan Maryam di surah Ali Imran ayat 47 tidak sama, padahal peristiwa itu adalah menceritakan peristiwa yang sama, tetapi ucapan Maryam tidak sama di kedua-dua ayat itu. Silakan beri penjelasan. Oke, saya jawab, Rematos. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surah Maryam, di situ diterangkan, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyaru walam aku bagian. Aku bagian. Oke. Di ayat ini diterangkan, Maryam berkata, bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki, padahal tidak pernah ada orang laki-laki yang menyentuhku, dan aku bukan seorang pesina. Kemudian, di dalam surah Ali Imran ayat 47, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun qala kadzalikillah, lalu dikatakan yakhluqu ma yasha idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki yang menyentuhku. Lalu kemudian Allah menjawab dengan berfirman, demikian Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu. Apa yang Anda permasalahkan di situ? Sementara konteksnya berbeda. Maryam sama-sama mengatakan kepada apa yang mendatang kepada dia, yaitu berupa malaikat Jibril. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Apa yang bermasalah di sana? Silakan. Peristiwa itu memang satu, kejadiannya satu, tetapi pewahyuannya itu disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dari malaikat Jibril itu pada kondisi yang berbeda. Itu yang perlu kamu pahami. Nah, pada kejadian yang terjadi dari apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyar. Di situ dikatakan, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak ada seorang pun laki-laki yang pernah menyentuhku. Di dalam surah Maryam juga dikatakan, qalat anna yakunu li gulamu waladun wa yamsasni basyaru walan aku bagian. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal tidak pernah ada seorang laki-laki yang menyentuhku dan aku bukan seorang pesina. Apa yang berbeda di situ? Tidak ada yang berbeda. Kalau kemudian dikatakan di dalam surah Ali Imran bahwa Maryam mengatakan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak padahal tidak seorang laki-laki pun menyentuhku. Artinya itu dia sama halnya mengatakan, padahal aku ini tidak pernah berzina. Kenapa? Karena Maryam tidak punya suami. Bagaimana mungkin aku mau punya anak sementara saya tidak punya suami? Nah, lalu kemudian, kalau saya tidak punya suami, lalu kemudian punya anak, bagaimana mungkin saya tidak pernah berzina? Jadi tidak ada yang salah di situ. Tidak ada yang berbeda. Cuman penyampaian malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW pada kesempatan yang berbeda. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagian. Sama ketika dia mengatakan, bagaimana mungkin aku bisa mempunyai anak padahal tidak pernah seorang laki-laki menyentuhku. Artinya, aku belum punya suami dan aku tidak pernah berzinah. Bagaimana mungkin aku punya anak? Gitu loh. Paham tidak sampai situ? Bagaimana bisa paham? Kitab Mu'adz yang terjemah kamu nggak bisa paham. Pertanyaan saya, mengapa ucapan Maryam di surah Maryam ayat 20 dan ucapan Maryam di surah Ali Imran 47 berbeda? Ya, berbeda. Padahal peristiwa itu menceritakan tentang peristiwa yang sama. Silakan Anda beri penjelasan mengapa ucapan Maryam berbeda. Ya, peristiwa itu bukan dua peristiwa yang berbeda. Anda harus mengerti dulu. Peristiwa pengabaran bahwa Maryam akan mengandung itu tidak terjadi dua peristiwa, Zuma. Dengan demikian seharusnya perkataan Maryam hanya satu versi, bukan dua versi. Anda mengerti tidak? Ya? Hei, kejadian memang cuma satu, tetapi Jibril menyampaikan dengan konteks yang berbeda.
tapi muatannya sama. Bagaimana mungkin aku hamil sementara saya belum nikah, saya belum punya suami? Kalau saya belum punya suami, lalu saya punya anak, berarti saya berzina. Makanya dikatakan saya ini walam aku bagian, aku bukan seorang pesina. Kamu aja yang tidak ngerti. Habis ini saya balik tanya tentang dalil-dalil yang satu ayat, satu bab, satu surah, tapi kenapa berbeda bunyinya? Sabar. Jikalau Jibril mengulangi penyampaian Maryam, kemudian perkataan Maryam berbeda, ini artinya Jibrilmu pendusta. Ya. Di satu pihak Jibrilmu menyatakan ucapan Maryam beda. Ya. Di pihak yang lain Jibril menyatakan ucapan Maryam berbeda lagi. Jadi Jibrilmu pendusta. Tidak ada yang beda di situ. Ketika dikatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa ketika malaikat Jibril datang memberitakan akan apa yang Allah inginkan kepada Maryam, yaitu dia akan hamil, Maryam kemudian mengatakan, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bagian. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak laki-laki padahal aku tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku? Ya kan? Artinya aku bukan pesina. Bagaimana mungkin aku hamil? Aku bukan pesina. Aku belum pernah menikah. Lalu kemudian di dalam surah Ali Imran dikatakan, qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsamsi bashar. Ya. Bagaimana mungkin ya Tuhanku, aku mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Artinya apa? Tidak ada seorang tidak ada seorang yang pernah berzina denganku sehingga aku hamil. Itu tidak ada yang beda di situ. Hanya konteks penyampaiannya, satu di Ali Imran, satu di surah Maryam. Kamu aja yang tidak paham. Sebentar saya balik nanya tentang kitabmu. Satu surah, satu bab, satu nomor, beda bunyinya. Julkifli, gerunda-gerundul, kamu gerunda. Kualitasmu gerundal, padahal sampai segini aja kualitas jadi gerundal. Mari kita buktikan dulu. Sangat banyak ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahwa Allah SWT itu tidak mengerti apa-apa. Ya, salah satunya, baca dulu, saya sudah kupaskan itu. Al-Baqarah ayat 61 kita bahas dulu. Al-Baqarah 61, gerundal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qultum ya Musa lan nasbir ala ta'ami wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ar min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhina huwa adna billati huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimuz zillatu wal maskana wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Silakan, apa yang Anda ingin tanyakan di situ? Amat jelas Zuma perkataan Maryam di surah Maryam ayat 20 dengan perkataan Maryam di surah Ali Imran ayat 47 amat berbeda. Padahal peristiwa itu dikisahkan berlaku pada peristiwa yang sama. Ya. Bagaimana si Jibrilmu mengulangi, mewahyukan peristiwa yang sama, tetapi perkataan Maryam beda. Ini menunjukkan bahwa Jibrilmu berdusta. Waduh kawan, gak nyambung kawan ini. Dengarkan pen saya di atas kawan. Lah gimana Anda ini bisa mengerti mana yang benar mana yang tidak kawan? Makanya di atas sebelumnya saya tanya, Anda ngerti nggak apa itu pembuktian? Nah Anda bilang kawan kan, itu pembuktian itu sesuatu yang bersesuaian dengan fakta. Nah, sekarang kok Anda nggak ngerti malah tanya lagi mana? Bahwa ayat Quran itu nggak bersesuaian, ngomong kosong. Di mana? Dengarkan PN saya kawan di atas baik-baik kawannya. Sehingga kawan ini bisa nyambung gitu loh. Ini udah nggak nyambung kawan ini. Aduh kasihan saya kawan. Ya coba kalau kau memang nggak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar kawan, ya untuk memahami ucapan saya itu, kawan belajar bahasa Indonesia lagi ya. Terima kasih gerundal. Terima kasih. Terima kasih, kamu sudah baca.
walaupun saya tidak paham. Saya hanya ingin bertanya, itu firman siapa kepada siapa? Itu firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Zuma, saya jelaskan kepada Anda perbedaan yang jelas secara ringkas. Yang datang kepada Maryam itu adalah malaikat. Ya, di surah Maryam ayat 20. Maryam tidak mengatakan Tuhan, ya Tuhan, tidak ada. Tetapi di surah Ali Imran ayat 47, ya, Maryam mengatakan, ya Tuhanku, padahal yang datang kepada dia memberitahukan perkabaran tentang dia mengandung itu adalah malaikat, ya. Tetapi Maryam meresponi perkataan malaikat dengan berkata, ya Tuhanku. Sementara di surah Maryam ayat 20, Maryam tidak meresponi malaikat dengan mengatakan ya Tuhanku. Nah, ini saja sudah berbeda. Nah, inilah akibat daripada kamu tidak memahami Al-Quran. Di ayat 45 sudah sangat terang dikatakan, ketika malaikat datang kepada Maryam, apa yang dikatakan oleh malaikat tersebut? Innallaha yubashshiruki. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Coba. Berarti yang menjadi pokok pembahasan antara Maryam dengan malaikat pada saat itu adalah Allah. Maka kemudian yang direspon dalam perkataan Maryam yaitu Allah. Makanya dikatakan, Rabbi anna yakunu li waladu. Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak? Jadi Maryam itu menyeru kepada Allah di hadapan malaikat. Karena Maryam ini dikenal di dalam Islam ada wanita suci. Tidak seperti di dalam kitab kalian, Maria itu adalah wanita yang sudah bertunangan, bahkan dikatakan punya anak, ya. Padahal dia sudah belum menikah masih bertunangan dengan Yusuf, tapi sudah dikatakan suami istri. Itu dalam kitab baca di Matius 1 dan Lukas 1. Pahami itu. Jadi ketika di dalam surah Ali Imran, di situ dikatakan Rabbi anna yakunu, ya, dikunuli merujuk kepada diri Maryam, maka di situ disebabkan karena apa? Di ayat sebelumnya malaikat mengatakan innallaha yubashshiruki. Berarti Allah menjadi objek pembicaraan mereka. Sama ketika saya mengatakan begini, saya datang membawa kabar kepadamu. Rematos, menurut daripada Asbioka, katanya kamu maling ayam ya. Nah, lantas kamu merespon, ya Asbioka, ada-ada aja dia. Nah, sama seperti itu. Malaikat datang kepada Maryam, wahai Maryam, Allah menginginkan menyampaikan kabar gembira ini bahwa dia mau kau punya anak. Lantas kemudian Maryam mengatakan, ya Allah. Itu sama seperti itu. Jadi tidak ada yang salah di situ. Hanya di dalam kepala Anda tidak ada kapasitas untuk bisa memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Oke, terima kasih. Jadi firman Allah kepada Nabi Muhammad, artinya Allah berkata kepada Nabi Muhammad, terjemahannya seperti ini. Dan ingatlah ketika kamu Muhammad berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar tahan dengan satu macam makanan saja. Yang menjadi pertanyaan gerundal. Ini kan Allah berkata kepada Muhammad. Dan ingatlah Muhammad, ketika kamu berkata, hai Musa, kapan si Muhammad ketemu dengan Musa? Padahal menurut yang saya tahu, mungkin saya goblok, saya atau apa, saya nggak ngerti. Musa, jarak Muhammad dengan Musa itu 5.000 tahun loh. Jadi kapan dia bisa bertemu itu? Ini menjadi pertanyaan saya. Coba, kapan dia bertemu? Sehingga mengatakan, hai Musa. Kapan Muhammad berkata kepada Musa, hai Musa? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Umat terjemahan, umat revisian mencoba untuk mengkritisi Al-Quran. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menunjukkan kesesatan kepada penyembah-penyembah makhluk. Jadi begini Tuan Lamsen, ya, Al-Quran itu
harus dipahami berdasarkan kaidah ilmunya, berdasarkan Al-Quran. Apa yang diterangkan Al-Quran, itulah yang harus dipahami. Lah Anda menerangkan terjemahan menurut pemahaman otak Anda. Wa iz qultum ya Musa lan nasbira ala ta'ami wahida. Siapa yang berkata di situ? Yang berkata di situ adalah malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, menceritakan tentang apa? Peristiwa yang terjadi antara Bani Israel yang tersesat di padang pasir, lalu kemudian bercakap-cakap kepada Nabi Musa alaihi salam. Belajar lagi Tuan Lamsen. Sudah lari kan si Grundal itu, gurundalmu itu sudah lari. Saya hanya bukti fakta-fakta saya tunjukkan. Masih banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Allah tidak tahu apa-apa. Nggak usah komat kami Tuan Lamsen. Saya masih ada di sini. Kamu kan tahu saya hadapi 3 serigala sekaligus. Jadi sabar. Apalagi ini sedang membahas Al-Quran. Membahas Al-Quran beda dengan membahas kitabmu. Karena ini kita sedang membahas kalamullah. Sabar ya Tuan Lamsen. Saya akan kasih jatah pelajaran kalian. Masing-masing kalian akan mendapatkan jatah pelajaran dari saya. Sabar, sabar. Cuma kedua-dua ayat itu menceritakan tentang Jibril menyatakan bahwa dirinya adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di surah Maryam ayat 20, Maryam tidak menyebut ya Tuhanku. Ya. Tetapi di surah Ali Imran ayat 47, Maryam meresponi ya ucapan malaikat dengan berkata, "Ya Tuhanku." Ini saja sudah berbeda Zuma. Ya. Anda harus memahami konteksnya. Bahwa yang menyampaikan firman kemudian adalah malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW di masa kondisi yang berbeda. Maryam ayat 20, di situ memang tidak diterangkan ya Tuhanku, Rabbi. Memang tidak diceritakan di situ ada kata Rabbi. Ya, lalu kemudian di dalam surah Ali Imran ayat 47 ada kata Rabbi. Ini tergantung penyampaian malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang menjadi saksi karena dia yang datang kepada Maryam. Ketika diterangkan Rabbi anna yakunu li, lalu kemudian di dalam surah Maryam diterangkan anna yakunu li, itu tidak ada masalah di situ. Karena semua apa yang kemudian diterangkan malaikat Jibril, seruan Maryam itu semua ditujukan kepada Allah. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basarun walan aku bagian. Siapa yang kemudian yang direspon oleh Maryam? Tentu adalah penyampaian malaikat Jibril kepada dia. Siapa yang kemudian disampaikan malaikat Jibril kepada Maryam? Tentu adalah penyampaian Allah melalui malaikat Jibril kepada Maryam. Tidak ada masalah di situ. Ada yang mengatakan Rabbi, ada yang mengatakan tidak. Tidak menggunakan kata Rabbi. Tergantung konteks daripada Jibril yang menyampaikan hal tersebut. Rasulullah Muhammad SAW hanya menerima pemberitaan. Nah, sama ketika kemudian ada berita kepada Anda. Yang satu mengatakan bahwa dia mengatakan A. Yang satu mengatakan B. Tetapi konteks yang disampaikannya itu sama-sama. Muatan pemberitaannya sama-sama. Apa itu? Maryam mengatakan bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sementara aku bukan pesina, sementara aku belum bersuami, sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Itu yang jadi permasalahan kemudian. Maryam menyatakan kepada Allah, bagaimana mungkin aku ini hamil, aku bukan pesina, aku ini belum punya suami. Nah, kalau berkaitan dengan pernyataannya dia Rabbi atau tidak ada pernyataan kata Rabbi, yaitu konteks penyampaian Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW di surah yang berbeda. Satu di Ali Imran 47, satu di Maryam ayat 20. Apa yang salah di situ? Kalau ternyata ketika dia mengatakan kepada Maryam, ya di dalam surah Maryam ayat 20, anna yakunu, tanpa dimulai dengan kata Rabbi. Tetapi ternyata pada masa itu dia mengatakan kata Rabbi. Tapi diterangkan kemudian di dalam Ali Imran ada kata Rabbi. Dan tidak ada pernyataan yang mengatakan bahwa Maryam pada saat itu tidak mengatakan kata Rabbi atau mengatakan kata Rabbi. Itu yang perlu Anda pahami.
Tapi bagaimana bisa paham? Ini kalamullah. Gerundal, gerundal. Kan saya tanya pertama sekali. Al-Baqarah ayat 61 itu perkataan siapa? Firman Allah, perkataan siapa kepada siapa? Kamu bilang Allah kepada Musa. Lalu saya baca terjemahannya. Lalu terjemahannya itu kamu salahkan. Kalau kamu yang pintar terjemahkan, kenapa bukan kamu yang disuruh menerjemahkan? Hah? Bagaimana kamu? Coba. Itu kan perkataan Allah kepada Muhammad. Iya, kamu bilang. Sekarang kamu berubah lagi. Malaikat Jibril kamu katakan. Itu pun malaikat Jibril menyampaikan firman Allah, perkataan Allah kepada Muhammad. Tetap aja sama. Kok bisa kamu jadi gerundal ya? Dari mana sih jalannya kamu jadi gerundal? Hah? Ilmu apapun kamu bahas pakai ini ke sini tidak masuk, ya. Pertama kamu katakan tadi mengakui bahwa itu adalah firman Allah kepada Muhammad. Terus saya bacakan, ternyata Muhammad pernah ketemu dengan Musa, mengatakan, "Hai Musa, kapan?" Jarak waktunya itu 5.000 tahun. Terus tadi kemudian kamu katakan itu malaikat, firman Allah dibawa malaikat kepada Muhammad. Sama saja ke Muhammad itu, perkataan Allah kepada Muhammad. Gimana sih kamu gerundal? Terjemahan kamu salahkan terjemahan. Kalau salah terjemahan itu, kenapa bukan kamu yang terjemahkan? Faktanya, situ aja panggil saya gurunda. Aduh, Tuan Lamsen. Mau coba untuk mengkaji Al-Quran, tapi kitab revisi terjemahan saja Anda tidak bisa paham. Tapi nggak apa-apa ya, itu adalah satu kemajuan. Jadi apa yang Anda permasalahkan di dalam Al-Quran tentang apa yang tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 61 itu jelas cerita yang kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, di mana itu adalah wahyu dari Allah, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa muatan ceritanya? Adalah percakapan antara Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam. Gak ada masalah di situ. Yang bermasalah adalah otak Anda tidak sampai kepada kemampuannya untuk menelaah ayat-ayat suci Al-Quran. Jikalau demikian, Jibrilmu menambah-nambahkan perkataan, ya. Sebab buktinya di surah Maryam ayat 20. Maryam tidak ada menyebut ya Tuhanku, ya, tetapi di surah Ali Imran ayat 47, Jibril menambahkan perkataan ya Tuhanku yang diucapkan oleh Maryam. Jadi Jibril tidak dapat dipercayai, dia pendusta, tukang tambah-tambah, ya, cerita, ya. Allahu Akbar. Yang menjadi perantara antara Allah dengan Maryam itu adalah malaikat Jibril. Ya. Jadi yang tahu tentang kejadian yang sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam surah Maryam ayat 20, Ali Imran ayat 47, yaitu yang dia beritakan sesuai dengan konteks yang terjadi. Ketika ada perkataan Rabbi, lalu kemudian ada ayat yang tidak dimulai dengan kata Rabbi, ya apa yang jadi masalah di situ? Tidak ada yang dikatakan di situ adalah dipalsukan dan seterusnya. Kenapa? Karena yang mengetahui kejadian sesungguhnya itu adalah siapa? Malaikat Jibril dan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yubashshiruki, dengan ucapan dia yang kemudian yang dia katakan Rabbi anna yakunu li walad. Itu tidak ada masalah di sana. Tidak ada masalah di sana. Ketika kemudian Maryam mengatakan ya Tuhanku, ya, lalu kemudian di ayat lain dia tidak memulainya dengan kata ya Tuhanku, tetapi apa yang beda di situ? Yang memberitakan adalah malaikat Jibril, yang menyaksikan kemudian adalah malaikat Jibril. Dan malaikat Jibril tidak mematok mati bahwa sesungguhnya Maryam itu hanya berkata anna,
atau dia berkata Rabbi, atau dia hanya dia menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW bahwa yang sesungguhnya Maryam katakan itu kepadaku, ya, sebagai penyampai firman kepadanya itu adalah kata dengan kata Anna, bukan Rabbi. Tidak ada pernyataan malaikat Jibril seperti itu. Malaikat Jibril menyampaikan berdasarkan apa yang tertuang di dalam surah Maryam. Konteksnya berbeda ketika dia menyampaikan pada surah Ali Imran. Dia yang menjadi saksi kejadian. Siapa Anda yang kemudian protes? Umat terjemahan pun. Kok tidak masalah? Itu kan perkataan Allah kepada Muhammad. Ingatlah ketika kamu, Muhammad, kan untuk Muhammad yang ngomong, berkata, hai Musa. Artinya, Muhammad pernah ketemu ke Musa dan berkata, hai Musa. Bagaimana sudah jelas-jelas begitu, kok kamu rubah-rubah lagi? Gimana sih, gimana caranya merubah itu, kok bisa kamu rubah? Kamu bilang tadi itu wahyu Allah dibawa oleh malaikat kepada Muhammad. Wahyu Allah itu kan begitu berkata kepada Muhammad, ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa. Bagaimana sih? Apa yang mau diingat kalau begini? Saya tidak rubah itu. Tetap saya pegang perkataanmu yang mengatakan bahwa Allah, firman Allah kepada Muhammad berkata, ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa. Jadi kan Muhammad yang pernah ketemu dengan Musa walaupun jaraknya 5.000 tahun. Bagaimana sih? Belum lagi yang lain, banyak ayat. Ini satu ayatnya udah banyak kesalahan di sini. Nanti kalau kita lewatkan ini lagi. Nah, inilah hebatnya umat terjemah, umat revisi mencoba mengkritisi Al-Quran. Saya ajarkan sedikit kepada Tuan Lamsen. Waiz dan ketika. Di situ ada kata kultum. Ketika ada kata kultum, ya, tum di sini berarti merujuk kepada orang yang pernah bertemu dengan Nabi Musa. Dan itu bercerita masa lampau. Kalau perintah ini atau pernyataan ini ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka cukup dia katakan di situ kul. Tidak ada penambahan kata tum di sana. Kalau dia katakan kul, berarti itu perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di situ dikatakan kul tum, berarti bukan bercerita mengenai Rasulullah. Kenapa? Karena Jibril sedang berbicara kepada Rasulullah, menceritakan tentang hal yang pernah terjadi, maka dikatakan kul tum. Ini yang perlu Tuan Lamsen pelajari. Makanya ketika mengkaji Quran, Tuan Lamsen, ada yang mengatakan akar kata. Ada yang dikatakan ada kata masa lampau, sekarang dan akan datang. Nah, ketika dikatakan bahwa kultum berarti bercerita masa lampau. Nah, terkait dengan masa lampau, apa yang diterangkan? Ya Musa. Berarti orang-orang dulu pernah berkata kepada Musa. Bukan Rasulullah yang berkata kepada Musa. Lain cerita kalau perintahnya kul. Berarti yang diperintahkan untuk berkata di situ adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di situ dikatakan kultum, berarti yang diceritakan adalah orang-orang yang berkata kepada siapa? Musa. Dengan kata apa? Ya Musa. Begitu cara belajar Qur'annya Tuan Lamsen. Makanya umat Islam itu tidak mudah murtad. Kenapa? Karena mereka memahami Qur'annya tidak hanya berdasar kepada terjemah, tetapi mereka memahami Qur'annya kata per kata, bahkan huruf per huruf. Ngerti? Artinya Jibrilmu pendusta. Di satu ayat, Jibril bilang ucapan Maryam begini. Di ayat lain, Jibril bilang ucapan Maryam begini. Mana satu yang benar pun kita tidak mengetahui. Ya. Jadi Jibrilmu tidak dapat dipercayai. Sebab dia bisa merubah-rubah perkataan orang. Itu sahabatmu Lamsen Yubahu udah kabur tuh. Ketabuk dengan tuduhan dia terhadap Al-Quran. Sekarang kamu mau ketabuk juga rupanya.
Di dalam Al-Quran itu yang mengatakan bahwa ngarang atau dia mengatakan tidak ada yang bisa dipercaya, itu kamu orang kafir. Ajaran Yesus aja kamu tolak, apalagi Al-Quran. Itu wajar. Saya hanya bertugas menyadarkan kamu bahwa kami umat Islam tidak menemukan kesalahan sedikit pun di dalam Al-Quran. Ketika di dalam ayat suci Al-Quran ada kata anna, kemudian dimulai dengan, ada di ayat lain dimulai dengan kata Rabbi, tidak ada masalah. Tergantung yang mewahyukan, tergantung yang menyampaikan. Apa yang masalah di sana? Yang diwahyukan seperti itu, maka itulah yang terjadi. Yang tahu permasalahan tentang malaikat Jibril datang kepada Maryam adalah dia sendiri, Maryam, dan juga malaikat Jibril. Rasulullah Muhammad SAW hanya menerima wahyu itu. Qalat anna yakunu li. Tidak ada masalah. Lalu kemudian dikatakan di dalam surah Ali Imran ayat 47, Rabbi anna yakunu li. Tidak ada masalah. Karena muatan cakupan daripada penyampaiannya adalah bagaimana mungkin saya hamil, saya bukan pesina, dan saya belum bersuami, saya tidak pernah disentuh oleh satu orang laki-laki pun. Coba, temanmu Asbioka sudah mulai kalang kabut ketika saya terangkan tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran menerangkan Isa atau Yesus itu membenarkan Taurat, mengajarkan Injil kepada Bani Israel, dan itu saya buktikan benar adanya. Sekarang saya tunjuk dia, minta kepada dia untuk menunjukkan kepada saya mana pernyataan Yesus di dalam Lukas 24 nomor 44 sampai 46 yang mengatakan ada tertulis tentang saya Yesus di dalam Torah, di dalam Zabur, di dalam Mazmur, bahwa aku akan mati dan bangkit di antara orang pada hari ketiga. Tidak ada yang bisa membuktikan itu. Artinya Al-Quran benar dan kitabmu adalah dongeng. Cuma kamu gagal menjawab pertanyaan saya. Mengapa ucapan Maryam berbeda antara surah Maryam ayat 20 dengan surah Ali Imran ayat 47? Kamu belum menjawab itu, ya? Saya sudah menjawabnya dengan akurat. Begitu ada kata Anna dan juga ada kata Rabbi, itu ada permasalahan penyampaian malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang Maryam. Tidak ada masalah di sana. Kenapa? Karena ketika malaikat Jibril menceritakan hal yang berkesesuaian dengan cerita yang ada pada Maryam pada masa itu, yang tahu titik kebenarannya adalah malaikat Jibril Allah Maryam. Rasulullah Muhammad SAW hanya menerima pemberitaan itu. Kalau Anda mengatakan Jibril salah, itu urusan Anda. Ya, saya kebetulan tidak memahami Al-Quran seperti apa yang Anda gunakan untuk memahami Al-Quran. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda, jika hanya ada perbedaan kata Rabbi dan juga Anna disebabkan karena pewahyuan malaikat Jibril pada ayat dan kesempatan yang berbeda, sekarang saya ingin tahu tanya kepada Anda. Ini bahasa Indonesia loh, bukan bahasa original teks kitab Anda. Karena Anda pasti kelabakan ketika saya tanya tentang original teks kitab Anda. Di dalam Imamat 11 nomor 7 diterangkan, demikianlah juga babi hutan. Sedangkan di dalam terjemahan 2018 diterangkan, sedangkan hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah babi. Kemudian di terjemahan 1954, dan lagi babi. Lalu kemudian di dalam terjemahan 1985 dikatakan, jangan makan babi. Lalu di terjemahan 2008 dikatakan, demikian juga babi. Lalu terjemahan 2011 dikatakan, babi saja. Lalu kemudian 2015 dikatakan, babi saja. Kenapa ada perbedaan-perbedaan seperti itu? Siapa yang salah? Penulis kitabmu, pengarang kitabmu, lembaga Alkitab Indonesia, atau roh yang datang menyampaikan kabar berita kepada mereka yang berlain-lainan? Silakan jawab. Ini saya masuk ya Zulkifli ya. Anda dari tadi mengklaim bahwa Muhammad menerima wahyu tentang Maryam. Untuk apa? Sebab wahyu itu sudah datang kepada Maryam 400 tahun sebelumnya, buat apa lagi datang ke Muhammad? Ya, tidak ada gunanya kan? Jadi yang benar itu, kenapa Muhammad menuliskan di Al-Quran? Karena dia dengar cerita dari Waraka itu, pamannya si Hadijah, yang ahli kitab. Jadi jangan Anda ngarang-ngarang bahwa Muhammad pernah menerima wahyu tentang Maryam, tidak ada itu. Satu lagi serigala tidak punya mata, asal seruduk aja. Kenapa Allah menerangkan kembali tentang Maryam kepada Rasulullah Muhammad SAW?
agar manusia tidak semuanya masuk ke dalam neraka dengan menerima cerita dari Kristen yang berkaitan tentang Maryam, menuduh Maryam bertunangan, menuduh Maryam punya suami padahal Maryam belum menikah. Itu yang diluruskan kemudian oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa diceritakan tentang Maryam? Untuk meluruskan segala fitnahan orang-orang kafir terhadap wanita suci Maryam alaihissalam. Paham? Ini bermasalah cuma jikalau Anda dituduh mencuri, lalu polisi ya menyidik Anda dan dia bertanya, statementmu berbeda-beda atau terdapat sekurang-kurangnya 2 statement. Nah, kamu akan dituduh pasti berdusta. Demikian juga dengan ucapan Maryam yang terdapat 2 versi. Jibril amat layak dituduh hanya mengucapkan saksi dusta. Ya. Disinilah kekeliruannya kamu, karena kamu mencoba memahami Quran berdasarkan pemahaman kamu yang ngerti kitabmu aja yang terjemahan Indonesia itu tidak bisa, lantas kemudian mencoba untuk memahami firman Allah pencipta alam semesta. Malaikat Jibril itu punya kapasitas untuk menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. 1. Kedua, ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima pemberitaan itu, 1 pada saat dia menerima surah Maryam, 2 pada saat dia menerima surah Al-Maidah, Ali Imran. Tidak ada masalah di sana. Ketika ada kata anna dan lalu kemudian tidak ada kata rabbi, ada kata rabbi, tidak ada kata anna, tidak ada masalah. Muatan penyampaiannya kemudian adalah Maryam terheran-heran kok bisa dia hamil sementara dia bukan pesina, dia tidak punya suami dan dia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Itu muatannya. Nah sekarang saya sudah menjawab Anda. Sekarang coba Anda terangkan kepada saya. 1 surah, 1 kitab, babnya sama, ayatnya sama, kenapa bisa berbeda? Mana yang benar? Demikian juga babi hutan. Di keterjemahan 2018, sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah babi. Yang mana yang benar? Coba tunjukkan kepada saya. Ini gimana ceritanya tuh? Silakan. Allah itu maha tahu, Anda tidak perlu ngomong. Semua orang tahu, anak kecil pun tahu Allah itu maha tahu. Ya, Allah itu maha tahu. Tapi buat apa Allah memberitakan tentang Maryam dinubuatkan kepada Muhammad? Oh, itu sudah lahir 400 tahun sebelumnya. Untuk apa? Yang namanya nubuatan ini sesuatu yang belum terjadi. Ini sudah dilahirkan 4.000 tahun, 400 tahun yang lalu. Buat apa dinubuatkan lagi? Itu bukan nubuat lagi, bukan wahyu. Jadi kalau Muhammad menuliskan di dalam Al-Quran itu bukan wahyu lagi. Sebab itu sudah terjadi 400 tahun sebelumnya. Al-Quran itu kan ada tahun 600 Masehi. Yesus lahir dari kandungan Maryam itu 400 tahun sebelumnya. Jadi itu bukan nubuatan lagi. Jadi kalau kalian menganggap bahwa itu nubuatan, ya kayak Allah tidak ada kerjaan aja. Sesuatu yang sudah terjadi kok ini dibuatkan lagi. Jadi logikanya tidak masuk ya. Itu bukan nubuatan. Itu meluruskan segala fitnahan. Ya, meluruskan cerita yang dibengkokkan oleh kafir tentang Maryam. Di dalam kitabmu Maryam disebutkan bertunangan seorang laki-laki. Sementara di Al-Quran disebutkan sebagai wanita suci yang menjaga kesuciannya. Di dalam kitabmu dikatakan Yusuf adalah suaminya, sementara Maria pada saat itu belum pernah kawin, belum pernah menikah dengan Yusuf, tapi sudah disebut sebagai Yusuf itu sebagai suaminya. Itu sama halnya bahwa Yesus dituduh, bahwa Maryam dituduh berzina dengan Yesus. Kenapa? Karena dia sudah dikatakan sebagai suami. Coba, dia dikatakan sebagai suami, sementara belum menikah. Kalau Anda butuh bukti, saya akan bawa datanya. Bagaimana? Saya sudah katakan cuma statement Maryam ada terdapat 2 versi. Dengan demikian pemberitaan Jibril tidak dapat dipercaya. Ya, Jibril bisa merubah-rubah perkataan orang.
Ya. Nah, Hei, itu menurut Anda sah-sah saja. Anda tidak mengerti Quran, Anda nggak tahu tafsir Quran, Anda tidak tahu asbabun nuzul, Anda nggak bisa membaca Quran. Ya itu sah-sah saja. Pemahaman Anda yang mengerti tentang kitab Anda yang terjemah saja nggak bisa, gimana bisa paham tentang Quran? Tugas saya sudah selesai. Saya tidak bisa memaksakan Anda untuk memahami dan juga mengimani kitab saya. Sekarang tugas Anda. Mana jawaban Anda ketika saya tanya? Imamat 11 nomor 7 itu satu kitabnya sama, nomor babnya sama, nomor ayatnya sama. Kenapa bunyinya beda? Demikian juga babi hutan. Di ayat lain dikatakan sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah babi. Itu gimana ceritanya? Kalau Anda mengatakan itu kan cuma terjemah, gimana dengan original teksnya? Kalaupun ada, tunjukkan. Kalaupun Anda sudah menunjukkan, bagaimana bisa Anda membuktikan bahwa original teks yang diterima kemudian oleh Musa itu berkesesuaian dengan original teks yang ada hari ini? Silahkan. begini Zuma. Peristiwa yang sama, tetapi Maryam mempunyai dua versi statement, dua versi pernyataan. Ini membuatkan kita dapat menuduh, layak menuduh bahwa Jibril adalah pendusta, tidak konsisten. Ya. Di satu ayat, Maryam memberitahukan ucapan Maryam begini. Di ayat lain, Jibril menyatakan ucapan Maryam begini. Jadi Jibrilmu tidak dapat dipercaya, dia pendusta. Kita katamu, kita. Kamu aja kali. Ya sudah, itu hak kamu, ya. Kamu mau percaya, mau tidak percaya, itu namanya juga orang kafir. Kitabmu aja, ajaran Yesus aja kamu nggak percaya. Apalagi firman Allah, itu maklum. Nah, saya kasih kamu sedikit materi. Lain kali kau tanyakan lagi kepada saya. Nih dalilnya. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kok bisa di situ ada kata tabaraka? Di ayat lain dikatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Terjemahannya sama-sama maha suci. Satu menggunakan tabarah, yang satu menggunakan subhana. Mana yang benar? Itu kau juga boleh tanyakan itu, ya, lain kali supaya ilmumu bertambah. Nah, sekarang saya sudah kasih kamu modal untuk bertanya kepada saya. Sekarang giliran saya bertanya kepadamu. Di dalam kitabmu, imamat, ya bukan kitabmu sih, kitabnya Bani Israel, tapi kamu ambil untuk apa, tambah-tambah supaya ada sedikit rasa bahwa Kristen itu dari Bani Israel meskipun tidak ada sama sekali. Nah, di dalam kitab Imamat 11 nomor 7, satu kitabnya sama, babnya sama, nomornya sama. Kalau yang tadi Maryam beda surah, ayat 20 juga beda surah dan beda ayat dengan Ali Imran. Satu ayat 20, satu ayat 46. Satu surah Maryam, satu surah Ali Imran. Nah, sekarang kitabmu sama-sama imamat, sama-sama bab 11, sama-sama nomor 7. Yang satu mengatakan demikian juga babi hutan, yang satu mengatakan sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan. Itu gimana ceritanya? Kok bisa? Apa yang menjadi pembenaran kemudian? Ini dalil. Di mana datangnya? Kok bisa kayak begitu? Silakan. Mau Anda pakai asbabun nuzul apa segala macam, itu tetap sama. Peristiwa itu bukan peristiwa yang berbeda. Ya, bagaimana mungkin peristiwa yang sama terdapat dua versi statementnya Maryam? Jikalau peristiwa itu terdapat dua peristiwa yang berbeda. Nah, ayat itu logis. Masalahnya, penceritaan kedua ayat itu, ya, hanya menceritakan peristiwa yang sama. Tetapi masalahnya statementnya Maryam berbeda. Ini memberitahukan kita bahwa Jibril itu pendusta. Inilah kekurangan kamu. Kamu tidak pernah sadar, kamu nggak pernah ngaca. Kamu nggak ada pemahaman tentang Al-Quran. Yang kamu tahu,
Di ayat ini ada kata anna, di ayat ini hanya dimulai dengan kata Rabbi. Saya sudah menyatakan kepada Anda, malaikat Jibril lah yang tahu bahwa ketika pada masa dia datang kepada Maryam, ya, dia bercakap-cakap, ada kondisi di mana beliau dan juga Maryam itu bercakap. Pada masa dia bercakap, ada masa di mana dia mengatakan Rabbi, ada masa di mana dia mengatakan hanya Anna. Apa pembuktiannya? Pemberitaannya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsamsi wala yamsasni bashar. Itu pembuktiannya. Lalu kemudian di ayat lain juga dia mengatakan hal yang sama dengan tidak ada kata Rabbi, tapi langsung mengatakan qalat anna yakunu li gulamu walam yamsamsi bashar. Ini bukti bahwa Jibril yang tahu keadaan pada masa itu. Ada masa di mana Maryam mengatakan anna yakunu li, ada masa di mana Maryam mengatakan anna yakunu li, ada masa di mana dia mengatakan hal yang saya katakan tadi. Tidak ada kata Rabbi. Yang kamu permasalahkan sekarang adalah adanya dua pemberitaan yang kamu anggap berbeda. Padahal yang mengetahui kondisi di mana Maryam pernah mengatakan anna yakunu li, ada dia mengatakan Rabbi anna yakunu li. Kok kamu yang bisa menghakimi? Kan Maryam dan Jibril yang tahu pada masa itu, bukan Anda. Mereka bercakap-cakap. Sama ketika Anda dengan saya datang. Anda bertemu dengan saya. Saya katakan rematos itu adalah maling sendal. Anda mengatakan, wah tidak mungkin lah. Masa kamu tuduh saya seperti itu, Suma? Ya, saya ulang lagi. Di dalam proses pembicaraan kita itu saya ulang lagi. Lah itu memang benar. Kamu itu memang pencuri sendal. Kamu mengatakan, ya Allah Suma, kok kamu tuduh aku seperti itu? Seperti inilah rangkaian ceritanya, Rematos. Ngerti nggak kamu? Yang mengerti pembicaraan itu hanya Jibril. Dan kamu orang yang hidup zaman sekarang yang baca hijaiyah saja tidak bisa, kok bisa protes gitu loh. Saya sedang bercerita samamu, Rematos, kamu itu adalah maling sendal. Kamu mengatakan, jangan begitu Suma. Jangan kamu nuduh sembarang Suma. Saya katakan, lah memang faktanya kamu begitu kok. Kamu memang itu pencuri sendal. Kamu mengatakan lagi, ya Allah, jangan begitulah Suma. Kamu jangan fitnah saya Suma. Nah itu ya kemudian yang saya beritakan ke orang lain. Ada masa di mana kau mengatakan, ya Allah, jangan begitu Suma. Ada kata di mana langsung kau mengatakan, ya Suma, jangan kayak begitulah. Inilah yang dituangkan kemudian dalam surah Maryam, dalam surah Ali Imran. Itu yang perlu kamu paham. Tapi bagaimana bisa kamu paham? Membaca Al-Quranku saja kamu tidak bisa. Nah makanya saya tanya samamu. Kenapa di dalam kitabmu satu surah, satu bab, satu ayat yang sama, tapi berbunyi beda? Demikianlah juga babi hutan. Di ayat lain, sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah babi. Demikian juga lah babi hutan. Apa yang menjadi kemudian alasan kau mengatakan bahwa terjemahan 74 dan terjemahan 18 itu adalah ini yang benar atau itu yang salah? Jawab. Kamu gagal menjawabnya, Zuma. Pertanyaan saya, mengapa pernyataan Maryam di surah Maryam ayat 20 dengan pernyataan Maryam di surah Ali Imran ayat 47 berbeda? Ini pertanyaan saya. Kamu tidak menjawab. Sudah saya jawab. Cuman otakmu tidak punya kapasitas untuk menangkap jawaban saya. Dan saya tidak memaksakan kamu untuk menerima itu. Sekarang coba kamu jawab saja kepada saya. Kenapa di dalam kitabmu Imamat 11 nomor 7 itu beda-beda? Ada yang mengatakan demikianlah juga babi hutan. Ya, di terjemahan 2018 dikatakan sedang hewan lain yang tidak boleh kamu makan adalah babi. Tidak ada di situ babi hutan, hanya babi. Dan diawali dengan kata sedang hewan lain. Demikian juga babi hutan. Yang mana yang benar? Coba jawab. Ya, sayang sekali ya si siapa Al-Hidayah ini Sulkifli ya.
Tapi sama sekali tidak pernah jawab dari tadi pertanyaan saya. Kenapa kalian jadi muslim? Disuruh bersaksi, bersyahadat, padahal kalian tidak melihat, mengalami. Yang kedua, kalau Allah, kalian percaya Allah itu tauhid, tidak bisa dipersekutukan, dipersamakan. Kenapa kalian jadi muslim? Tidak sah itu kalau tanpa Muhammad. Loh, katanya Allah tauhid. Kenapa harus ada Muhammad di pengakuan imannya atau pesyahadatnya? Kalau Kristen tidak begitu, bro. Sehebat apapun seorang nabi atau rasul, tidak pernah kami ada pengakuan iman itu. Kami hanya mengakui Allah itu saya menyatakan diri kepada manusia dengan 3 penyataan. Salah. Kenapa salah? Karena kamu bukan pengikut Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Saya terangkan samamu. Apakah Bani Israel mengenal Allah? Pernahkah mereka itu mengetahui Allah kayak mana bentuknya? Seperti apa wujudnya Allah itu? Tetapi Yesus mengatakan syarat untuk mendapatkan hidup yang kekal itu adalah engkau mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Kayak mana bisa mengenalnya? Coba. Apa maksud Yesus menerangkan dalam syahadatnya itu? Maksud daripada mengenal itu meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah yang dimaksud dengan syahadat. Aku bersaksi saking yakinnya bahwa Allah itu ada dan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Maka kesaksiannya itu seakan-akan melebihi dari orang yang pernah melihat. Analoginya sederhana. Kamu melihat sebuah buku. Kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah buku. Itu bukan batako, itu bukan batu merah, itu bukan tembok, itu adalah buku. Saking yakinnya kamu bahwa itu adalah buku, kamu mengatakan ini adalah buku dan ini bukanlah batu. Begitulah kami umat Islam. Lebih yakin daripada melihat sosok batu, daripada Allah yang tidak terlihat, keyakinan kami bahwa kami melihatnya. Dialah Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Kami tidak melihat, tapi kami meyakini. Itulah kesaksian. Akibat daripada kesaksian itu, dimanapun kami berada, kami menyadari Allah menyaksikan, melihat, mendengarkan apapun yang terjadi terhadap kami. Itulah kesaksian. Maka karena itulah kemudian kami menyaksikan, kami mengikrarkan, kami bersumpah tidak ada Tuhan selain Allah, maka kami meyakini tidak akan mungkin menduakan Dia dengan manusia. Seperti itulah Yesus mengajarkan kepada Bani Israel. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus harus dikenal sebagai utusan. Tidak lebih. Kalau ada yang mengenal Yesus lebih daripada utusan, itu orang sakit jiwa. Itu yang Anda harus pahami. Jadi kesaksian kami kepada Allah tidak ada keraguan. Seperti layaknya Anda melihat sebongkah batu, Anda tidak ragu bahwa itu adalah batu. Beginilah iman kami kepada Allah. Kami bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Meskipun kami tidak melihat, tapi kami merasakan. Kami melihat dengan pemikiran kami. Kami melihat dengan perasaan kami. Kami melihat dengan apa yang terjadi di alam semesta ini. Iqra, diperintahkan membaca, tapi tidak ada bacaan. Apa maksudnya? Baca dengan perasaan, baca dengan pendengaran, baca dengan penglihatan, baca dengan fikiran dan seterusnya. Itulah Islam. Tidak seperti agama Anda. Artinya Jibrilmu lupa-lupa. Ya, secara total ucapan Maryam di surah Maryam ayat 20 amat berbeda dengan ucapan Maryam di ayat surah Ali Imran ayat 47. Ya. Nah, artinya Jibrilmu lupa-lupa, tidak bisa dipercaya. Hari ini Jibril bilang lain, besoknya Jibril bilang lain. Itu derita lo. Sekarang saya tanya samamu, giliran lo menjawab Imamat 11 nomor 7 itu kenapa kayak gitu? Terjemahan baru demikian juga babi hutan. Ya, kemudian terjemahan lama dan lagi babi. Itu maksudnya apa? Yang benar itu yang mana? Silakan.
Zuma, jawab dulu PR-mu ya. Mengapa ucapan Maryam yang terdapat di surah Maryam ayat 20 berbeda dengan ucapan Maryam yang terdapat di surah Ali Imran ayat 47? Ya, sebutkan alasan logisnya. Mengapa si Jibrilmu ya tidak konsisten menceritakan peristiwa tentang si Maryam? Saya sudah jawab. Sekarang giliranmu. Kenapa Imamat 11 nomor 7 terjemahan baru mengatakan demikianlah juga babi hutan, terjemahan lama mengatakan dan lagi babi. Yang mana yang benar? Jawab. Bang, memang dia orang bang semua memang bebal ya bang. Dia tahunya cuma bertanya aja dari tadi di atas kan. Tak ada gantian bang, tak ada balik jawab bang. Cuma tanya terus bang. Cuma apa namanya mencari kesalahan Al-Quran dia terus. Ha? Tapi bila dibalik tanya dia orang mana ada jawaban satu pun tak ada bang. Saya nyimak dari tadi dari atas pun tak pernah ada kan. Itulah mereka tuh. Asbioka mencret. Siapa lagi yang Kristen yang satu juga mencret. Rematos juga mencret. Kemudian Tuan Lam Seniwaho juga mencret. Ya, ini grup Kristen pada mencret semua. Pertanyaan saya gagal Anda jawab, Zuma. Anda tidak mampu menjawab mengapa Jibril tidak konsisten menceritakan kisahnya Maryam. Ya, menurut kamu saya gagal. Oke, sekarang giliran Anda. Kenapa di dalam kitabmu itu satu kitab, satu bab, satu nomor, kenapa beda bunyinya? Terjemahan lama demikianlah juga babi hutan. Terjemahan baru dan lagi babi. Terbalik. Terjemahan baru demikianlah juga babi hutan, terjemahan lama dan lagi babi hutan. Itu maksudnya apa? Yang mana yang benar? Silakan. Gitulah bang, gitu. Kalau tak modal asumsi dan huang, kita ada bahan mereka tuh. Iya kan? Entah mungkin lagi kalau udah sekata dua kata, dah nyorok lagi. Sekata dua kata, dah selindung lagi kan. Dibalik ketiak Paulus. Macam tu lah mereka tuh bang. Ya oke bang, silakan dilanjutkan. Sentiasa menyimak nih. Ya, begitulah kita maklumi aja lah ya. Mereka ini kan tidak sampai akalnya. Jadi mereka harus dibimbing. Ya, makanya sesekali saya bertanya, kalau dia tidak mampu untuk menjawabnya ya minimal yang lain itu bisa memahami. Karena orang-orang ini memang kan mengaku dirinya ini adalah domba kan, mengaku domba. Domba itu kan tidak berakal. Ya, kita maklumi aja lah.